Jadi total pinjaman plafonnya 1,8 ya Pak, atau lebih? Hampir 6 miliar total utang. Hampir 6 miliar. 6 miliar, Masya Allah. 6 miliar saudara-saudara di bank. Terus karena ini belum kan lagi pinjaman sama teman-teman ya. Oke teman-teman, hari ini kita ada di bedah UMKM dan kita mau ngobrol-ngobrol dengan founder atau business ownernya dari brand minuman Rindu Bunda yang udah berjejer-jejer di belakang saya nih. Sebenarnya variannya banyak banget, saya nggak ingat, tapi kenapa sampai muncul ide bisnis Rindu Bunda? Kita akan ngobrol-ngobrol bareng ownernya langsung. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak siapa nih? Dengan Faizal. Faizal. Iya. Pak Faizal ya, ya. Pak Faizal yang ownernya Rindu Bunda nih. Rindu Bunda. Nah, sebenarnya teman-teman, saya tahu Rindu Bunda itu, kalau saya kan memang lebih suka minuman yang agak sehat ya, walaupun kekinian. Kalau minuman kekinian kan suka boba dan lain sebagainya. Nah, ternyata ada satu UMKM yang jualan minuman sehat. Rosella ya Pak ya, Rosella macem-macem dan lain sebagainya, butterfly. Bunga telang lah istilahnya. Awalnya kan itu ya Pak ya. Nah, beli di sana. Terus ini di belakang dulu brandnya langsung Rindu Bunda atau yang lainnya nih Pak? Sebelumnya es gayung. Es gayung ini ya yang ya, ini ya es gayung. Sebelumnya. Jadi es gayung itu sudah dicampur semua, antara susu, jelly semua udah dicampur. Cuman itu kan dari pagi sampai sore sampai malam lah ya, maksimalnya cuma hanya 12 jam. Oh, maksimal 12 ya, jam. Tapi teman-teman yang lain yang jualan dengan konsep yang sama tapi beda brand, itu bisa dibesokin lagi, tapi saya nggak mau dikarenakan di situ ada susu. Ada susunya, ada susunya, ada creamernya dicampur jadi satu, ada gula. Jadi potensi ada bakteri yang ada di dalam minuman itu nanti membuat orang kurang nyaman perutnya atau lain sebagainya. Makanya saya ganti brandnya jadi Rindu Bunda, terinspirasi karena itu dari naluri hati banget. Oke, naluri hati gitu gimana? Ya. Dikarenakan alhamdulillah, saya makanya bilang alhamdulillah ibu saya kembali ke tempatnya, dipanggil kembali ke tempat yang abadi, makanya saya sangat merindukan itu gitu. Jadi saya kasih nama Rindu Bunda. Perjalanan bisnis Bapak nih, ya. Ini adalah bisnis yang keberapa sampai akhirnya muncul ini, atau memang dari awal bisnisnya udah minuman sehat kekinian? Kalau minuman ini qadarullah, perjalanan hidup ya, takdir Allah yang mungkin untuk dalam 2-3 tahun terakhir ini saya ditakdirkan untuk jual minuman. Sebelumnya memang saya di furniture. Oh, furniture. Ya, furniture awal. Jangan-jangan brandnya ini yang di kaos ya, ini? Di Vira Interior awal dulunya. Jadi alhamdulillah dengan perjalanannya waktu ya harus naik turun namanya usaha. Mungkin saya di sana banyak kesalahan ngambil keputusan, ataupun di situ ada yang memang menurut Allah, menurut saya terbaik, tapi menurut Allah belum tentu yang terbaik. Ya alhamdulillah dinolkan, bahkan diminuskan waktu itu. Ya. Jadi dengan untuk bertahan dapur, bukan bertahan hidup ya. Kalau hidup udah pasti dijamin sama Allah. Untuk bertahan dapur, saya mencari usaha yang gampang, yang simple, yang tidak makan banyak modal gitu kan. Nah, jadi saya terinspirasi dengan es gayung awalnya. Es gayung bulan puasa Ramadan lah waktu itu. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Allah izinkan didatangkan oleh Allah untuk para pembelinya. Dengan seiring waktu bertambah pelanggan, saya terinspirasi dengan teh. Terus saya belajar selama 3 bulan ngulik untuk teh apa aja yang mau saya pajang. Dikarenakan kan sekarang banyak orang latah ya. Es teh di mana-mana, berjarak 200 meter, 100 meter sudah ada es teh lagi. Kalau saya buka konsep yang sama, saya punya brand baru dan juga lagi baru, otomatis tidak akan dilirik orang. Jadi saya punya strategi gimana caranya menciptakan produk yang tidak ada di tempat orang. Jadi ngulik dulu gitu, belajar dulu. Riset dulu ya Riset Pak ya? dulu. Tadi kan sebelumnya furniture ya. Furniture itu kan berarti kalau kita tahu agak
lumayan cukup besar sebenarnya Pak ya. betul. Akhirnya tiba-tiba banting setir Banting jadi setir. jualan minuman nih. Betul. Mungkin ini ceritanya agak menarik. Mungkin teman-teman boleh di-share dulu nih Pak. Perjalanannya gimana sih? Atau berapa lama dengan usaha furniture ini? Terus kejadian apa yang akhirnya bikin kayaknya banting setir deh gitu. Saya dari 2002 itu sudah mulai di furniture. 2002. Ya, pameran di King Shopping Center, di Malioboro, Yogyakarta, Solo Grand Mall, Solo Square, Java Super Mall, Tunjungan Plaza, Surabaya, Rita, Tegal, hampir semua mall-mall baru yang ada di Jawa Barat, Bandung, Jakarta, terus di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur cuman hanya satu, saya di Tunjungan Plaza. Ya udah saya datangin untuk pameran di pameran furniture sofa-sofa seperti itu. Terus 2011 saya mendirikan lagi 2011 berarti 2011 saya mendirikan interior khusus untuk interior. Oh, interior. Kalau yang 2004 itu saya bareng-bareng dengan saudara kandung saya, beliau mendirikan namanya Crown Furniture. Jadi kita barengan bertiga di situ. 2011 saya mendirikan sendiri khusus untuk interior dan furniture itu di ini. Terus saya alhamdulillah qadarallahnya dipercaya untuk ada PL penunjukan langsung di Bank BI, terus juga di Fakultas Teknik Tambang ITB. Ya alhamdulillah dengan seiringnya waktu banyak proyek-proyek renovasi segala macam. Nah disitulah pas waktu COVID di situ naik lagi. Sebenarnya sempat jatuh dikarenakan bermain di riba. Oh, banyak main riba. Berarti main ribanya mulai COVID atau sebelum main COVID? Riba itu dari 2012. 2012. Tadi kan interior design, iya, 2011 betul. Mendirikan sendiri. Betul. Namanya udah Vira Interior. Udah langsung Vira Interior. Langsung. Itu. Tadi yang berarti furniture itu IO-nya atau memang marketing agen atau apa ini, Pak? Memang saya produksi sendiri langsung. Produksi sendiri, terus juga langsung memasarkan sendiri dengan tim. Saya membangun namanya CV, terus dengan karena saya udah dengan seiring bagusnya omset di perputaran di bank bagus, tergiur dengan tawaran marketing bank dan naik pakai ini beli ruko segala macam. Ya saya jalanin. Ya Allah selamatkan saya di 2017. Saya ambil keputusan karena saya beberapa ketemu para ulama, salah satunya almarhum Syekh Ali Jaber, almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Saya putuskan untuk berhenti dari riba, saya nolkan semua. Saya habiskan semua. Dihapuskan. Nah, kan tadi bisnisnya cukup bagus ya, cash flow-nya akhirnya mengambil pinjaman di bank. Nah, untuk cash flow-nya sendiri, kira-kira kita boleh tahu nggak Pak, dulu berapa itu perputaran cash flow-nya tuh? Perputaran saya satu bulan itu nggak kurang dari 500-700. 500-700 juta omset per bulan untuk satu tempat. Berarti setahun rata-rata berapa itu Pak? 5 miliar lebih. 5 miliar lebih ya setahun ya. Nah, itu mengambil pinjaman, ditawarin mungkin ya Pak ya? Ditawarin. Sebagai modal usaha tambahan atau untuk biaya marketing atau yang lainnya Pak? Usaha tambahan. Karena saya tadinya kan fokus hanya di produksi workshop, pameran. Nah, saya ditawarkan untuk buka ruko, buka toko. Jadi beralih ke situ. Jadi memang ada daya tarik juga. Mungkin itu kesalahan keputusan saya ataupun saya salah mengatur manajemen ya. Tidak menyalahkan orang lain, tapi yang pasti salahnya di saya. 100% bahkan 1000% itu adanya kesalahan itu ada di diri saya. Jadi pinjaman dari bank itu digunakan untuk beli ruko atau sewa ruko. Oh, sewa ruko. Terus gimana ceritanya Pak? Apakah dengan sewa ruko perputarannya masih bagus? Perputaran masih bagus dalam 3-4 bulan pertama, tapi saya terngiang dengan omongan ibu saya, "Nah, jangan kebawa nafsu, gunakan yang ada, merasa cukuplah dengan yang ada, jangan terlalu banyak ini kan." Tapi kalau udah di dalam dunia usaha kan saya bilang ya kita harus banyak, selama ada peluang ya kejar kenapa terus harus enggak gitu kan. Nah cuman
Ya mungkin dari orang tua saya juga tidak merestui, ibu saya khususnya untuk urusan bank, ibu saya memang tidak menyetujui, tidak merestui. Kalaupun bisa pakai yang ada silahkan. Kalau mau urusan dengan bank, Bunda tidak ngedukung. Itu Bahasa berapa nih angka yang diambil dari bank itu Pak waktu itu? pertama sih sedikit 400, terus naikin lagi plafon sama mereka jadi 600, terus ngambil tanah di Batu Jajar bahkan 1,8 gitu kan, dan tanah itu yang memang tidak produktif. Jadi ya cerita lama itu ya alhamdulillah dengan perjalanan hidup itu saya mendapatkan banyak sekali pelajaran dari Allah untuk bisa menata hidup gitu. Jadi justru saya mendapatkan rasa nyaman dan tenang, damai yang insya Allah bahagia menurut saya, karena ukuran bahagia itu menurut orang kan beda-beda. Saya merasa nyaman di sini, di Rindu Bunda ini dan di Es Gayung. Biarpun uangnya 5.000, satu kali transaksi beda dengan saya punya yang 10 juta, kadang 100, kadang 500 juta satu kontrak gitu kan. Tetapi saya merasa nyaman dengan yang 5.000, 10.000. Karena tidak ada speak marketing, karena kalau marketing itu ya dengan tanda kutip ya pasti ada dustanya di situ. Pasti ada sedikit menyerempet bohongnya di situ. Kalau kita jujur juga belum tentu laku barangnya. Ya kan, kalau 100% kita jujur belum tentu laku, tetapi minimal sedikit pasti kita ada bohongnya di situ. Nah, di situ yang mengurangi, mengikisi keberkahan-keberkahan itu saya dikasih tahu dari Syekh Ali Jaber waktu itu. Contoh saya bikin RAB, semennya saya tulis di situ merek 3 roda, tapi ternyata di lapangan 3 rodanya lagi kosong, saya nggak bisa nunggu karena proyek deadline, saya harus pakai semen merek lain gitu. Otomatis itu sudah menyalahkan aturan kontrak dan itu berdosa kalau tidak disetujui oleh ownernya itu sendiri. Jadi total pinjaman plafonnya 1,8 ya Pak, atau lebih? Hampir 6 miliar total utang. Hampir 6 miliar. 6 miliar, Masya Allah. 6 miliar saudara-saudara di bank. Terus karena ini belum kan lagi pinjaman sama teman-teman ya. Karena macet ya, kredit macet. Gini, orang kalau bisnis yang tidak tertata manajemennya dengan baik, atau dia tidak ada background untuk manajemen ekonominya dengan baik, biarpun baik tapi tetap aja ada kendala. Hutang di bank sudah pasti tanggalnya, jatuh temponya tanggal segitu udah pasti. Tapi yang namanya dunia usaha itu kan tidak ada kepastian. Bulan sekarang kita omset bisa 1, 2, 3 miliar. Tapi bulan depan bisa 0, ya kan? Atau 3 bulan ke depan kita bisa 0. Hari ini kita omsetnya gede, tapi dapat DP doang. Perjalanan produksi ke depan kita kan nggak tahu. Kendala di tukang, kendala di bahan baku. Nah itu kan apalagi kalau memang untungnya cuma tipis 20-30%, udah wassalam lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja udah. Berat ya. Berat. Nanggung kos operasional sama cicilan. Betul. Karena cicilan itu udah pasti, sedangkan pendapatan kita belum pasti. Nah, ini sebenarnya penyakit para teman-teman yang UMKM ya, pengen cepet-cepet. Betul. Cepet besar, cepet banyak, cepet panen. Akhirnya cara berpikirnya ya udah deh, pakai pinjaman. Nah, dari Pak Faisal tadi kan hampir 6 ya? Iya. 6 miliar tuh itu gimana Pak? Apa keluar dari jeratan itu? Saya aja yang pernah punya usaha hutang dagang hampir 1 miliar aja nggak enak makan, nggak enak tidur. Itu terus update status juga mikir-mikir gitu. Itu gimana Pak sampai 6 miliar? Apalagi Bapak ini ya kepala rumah tangga, penanggung nafkah. Nah kalau saya kan ada yang menanggung nafkahnya. Nah gimana tuh Pak nanti dinamisasinya? Ini Bu, di rekening saya cek ada saldo, contoh seumpamanya kita ambil sedikit aja 200-300 juta saldo. Saya rekening pribadi, di rekening perusahaan ada dana lagi. Terus saya cek di operasional kantor, saya tanya sama admin atau sekretaris saya, itu dana operasional harian sampai untuk minggu depan atau 1 bulan ke depan masih aman Pak. Di atas kertas aman. Dana operasional kantor. Dana operasional kantor untuk gaji dan lain sebagainya. Nggak tahu gimana, itulah konsep riba dalam itu ya, yang saya ini. Kita itu nggak bisa tenang hidup tuh. Padahal duit ada, rekening perusahaan ada, di kantor ada, operasional harian sampai 1 bulan ke depan ada, di rekening pribadi ada.
tapi tidur nggak nyaman, yang dipikirin adalah omset, cicilan tanggal sekian, bulan sekian, giro tanggal sekian harus cair. Jadi itu kepikiran terus. Jadi saya merasa punya anak dan punya istri, merasa nyaman saya punya anak dan istri, itu setelah di lockdown sama Allah, dinolkan, bahkan diminuskan oleh Allah. Itu saya merasa, oh iya ya, saya ini ternyata saya punya anak, punya istri, nikmat. Itu nikmat yang terbesar buat saya. Saya bersyukur di lockdown sama Allah. Saya bersyukur dinolkan, bahkan diminuskan sama Allah. Bersyukur banget. Berarti berapa cicilannya tuh Pak sebulan? Cicilan kurang lebih itu setiap bulan saya di luar kredit mobil, di luar kredit lain-lainnya, itu saya harus mencicil uang bank itu aja, itu sekitar 90. Masya Allah, 90 juta di luar kredit-kredit yang lainnya ya. Tapi alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah, kata Syekh Ali Jaber dulu sama saya, coba hitung yang sudah dititipkan oleh Allah berbentuk barang. Hitung, saya dihitung, tutupin semua, jual, dinolkan, dijual, balikan. Kalau misalnya udah nggak mampu untuk nyicilnya, balikin aja, atau dijual, dapat sisa, nutupin yang lain. Berarti jual aset ya Pak ya? Jual aset. Apa aja aset yang Bapak jual? Ya baik rumah, tanah, jual. Rumah, semua. Tanah. Berarti benar-benar dinolkan, bahkan sampai rumah tinggal Pak, rumah tinggal jual. Jadi benar-benar dilepaskan semuanya. Sampai ngontrak, yang tadinya punya mobil, punya motor, punya mobil ada beberapa unit, motor ada beberapa belas unit, sampai bautnya satu pun nggak ada. Tapi tenang Bu, happy, bahagia gitu. Lebih tenang, lebih bahagia. Nah, gimana sampai itu nol tadi minus akhirnya jadi titik balik Bapak? Ya. Kayaknya udah deh tinggalin semuanya terus bikin yang baru, gimana tuh Pak? Kuncinya cuma satu, melepaskan. Melepaskan. Tapi nggak mudah loh Pak melepaskan tuh. Saya gini, karena saya komplain sama almarhum Arifin Ilham dan Syekh Ali Jaber. Syekh, kenapa orang kafir, dengan tanda kutip ya, kafir, orang kok bisa kaya-kaya, mudah banget dapat duitnya. Kenapa orang kok bisa usaha ini gampang banget? Kok kenapa saya yang sudah mau belajar untuk menjadi yang baik menurut diri saya, kenapa saya kok begini? Jawaban saya Ali Jaber almarhum dulu sambil dia ketawa. Kenapa kamu nggak pernah bertanya di ruang ICU? Yuk kita datang ke rumah sakit yang paling besar dan ternama. Kita cek di ICU orang-orang kaya. Kenapa kamu berani kamu bertanya, ya Allah kenapa bukan saya yang di situ? Terus ada ambulan yang lewat, orang mengantarkan jenazah, ya Allah kenapa bukan saya yang dalam situ? Berani nggak kamu gitu? Itu langsung kerontok semua tulang keegoan saya, ambisi saya, itu dengan seketika merinding. Dengan seketika itu Allah izinkan rontok semua. Ya Allah, saya kurang bersyukur. Berarti jadi yakin ya? Yakin. Itu. Terus akhirnya dari titik minus ada kejadian lain lagi nggak Pak? Kayaknya kok jadi minus jadi bersih? Apakah ada kejadian yang lain lagi? Ada banyak. Saya diganti oleh Allah, teman-teman saya dulu yang banyak. Ternyata Allah menunjukkan topeng-topengnya itu alhamdulillah. Saya dipertemukan dengan orang yang baik, yang sangat membantu saya gitu ya, alhamdulillah semua didukung. Kayak saya tinggal di RW 08 ini, ada seorang yang sangat membantu, tetangga saya juga bantu, RW itu bantu, bahkan sampai titik nadir terakhir sekalipun Bu, waktu itu saya sampai nggak bisa bayar kontrakan, sampai diusir dari kontrakan. Pindah, dan yang nggak tahu pindah di mana karena nggak pegang uang sama sekali. Tetapi saya yang lucunya lagi, orang lihat saya nangis, tapi sayanya ketawa. Ya pure aja ketawa. Saya bilang simple aja hidup. Allah udah ngizinin orang itu ngusir saya dari sini, pasti Allah siapkan tempat saya yang lain. Saya keyakinan itu aja. Yeah. Alhamdulillah ada jalan ketemu. Gimana mulai dengan, dan ini kan misalnya bikin usaha itu kan ada modal. Betul, ya Pak ya. Tadi kan nol, bahkan
sampai minus ya, Ya. teman-teman di situ. Nah, ini gimana Pak caranya orang minus? Mungkin banyak juga teman-teman di luar sana yang saya tuh minus. Ya. Dengan maksudnya yang dengan alasan saya tuh nggak punya modal, kayaknya saya nggak bisa deh bikin usaha gitu Ya. karena minus. Nah, Bapak Nah, gimana nih menyiasati Karena orang ini? kan selalu berpikirnya modal itu adalah uang. Padahal mereka itu tidak pernah menyadari bahwa Allah sudah titipkan modal yang terbesar adalah otak. Cara dia berkomunikasi, pergaulan dia yang sudah dipertemukan oleh Allah dengan sekelilingnya, itu modal utama. Skill dia yang udah dikasih sama Allah itu kan harus digunakan. Kebanyakan orang mikirnya modal itu adalah nominal. Oke teman-teman, saya mau nyoba sunset ya. Sunset. Sunset itu dari Jadi ada sirup mangga, ada lemon dan butterfly. bisa nggak nyampur ya warnanya ya? Iya. Tapi dikocok dulu. Oh, dikocok dulu minumnya. Dikocok dulu. Banyak orang yang minum nggak dikocok, jadi rasanya berantakan. Rasanya berantakan. Iya. Jadi ini harus dikocok-kocok dulu ya, teman-teman. Nggak langsung ditusuk langsung ini. Nah, baru Bismillahirrahmanirrahim. Belajar dari es ini juga saya sambil duduk ngebaca. Dia ada komponennya, ada es batu, ada gula, ada sirup mangga, ada sirup lemon, ada cup. Cup ini wadah, ya kan? Dia bisa rasanya itu enak. Gimana caranya kolaborasi ini satu sama lain kan dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, kadang-kadang kita itu melihat porsi orang, lihat enak orang, tapi kita nggak nyadar di diri kita. Nah, Iya. itu maksudnya. Melihat Ini- orang kaya gitu. Ada tulisannya nih, jangan pernah bosan dengar suara orang tuamu karena suatu hari nanti suara itu cuma bisa kamu ingat, bukan kamu dengar lagi. Jadi ini tuh kita membeli story-nya teman-teman, beli ceritanya. Cerita di sini Rindu. biasa. Banyak sih yang nanya saya, kenapa harus pakai nama Rindu Bunda? Nama saya nyeleneh. Karena saya berpikir setiap orang pasti punya bunda dengan sebutan yang berbeda-beda. Ada ibu, ada mami, ada emak, gitu kan? Ada bunda. Begitu dia lihat, minimal sehari sekali dia jalan ngelihat nggak tertarik, nggak merasa. Dua tiga kali dia lihat, oh iya ya saya lupa nelpon mak saya. Iya, iya. Oh iya ya saya udah lupa saya nggak ngedoain mak saya. Nah itu Arab. Masya Allah. Oke, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya masih menyimak di episode Bedah UMKM bersama Pak Faisal dan Rindu Bunda. Menarik sekali, hikmahnya luar biasa buat teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang tertarik pengen beli, nanti insya Allah di akhir kita akan kasih kontaknya. Atau mungkin teman-teman yang tertarik pengen partneran bisnis dengan Pak Faisal, nanti silahkan dikontak langsung Boleh. aja ya ke beliau. Boleh. Itu, terima kasih teman-teman masih menyimak. Sampai jumpa di episode Bedah UMKM yang selanjutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.